Materi pembelajaran kelas 6, tema 4, subtema 2, pembelajaran 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian harus tetap semangat di tengah kondisi saat ini. Baiklah, kita akan belajar, tapi sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Ini doa, contoh doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin. Berdoa selesai. Anak-anak kelas 6, apakah globalisasi selalu memberikan manfaat yang positif? Apa sikap yang harus kita kembangkan untuk menyikapi era globalisasi ini? Pada pembelajaran kali ini, kita akan membaca tentang globalisasi bermanfaat atau tidak. Apa manfaat globalisasi bagi manusia di berbagai belahan dunia? Perhatikan di sekitar kita, ketika berbelanja di supermarket, kita menemukan berbagai makanan dan barang yang diproduksi di luar negeri. Aneka pasta dari Italia, keju dari Belanda, kursi plastik buatan Tiongkok, atau peralatan dapur produksi Jerman. Apakah makanan dan produksi Indonesia juga ada di luar negeri? Tentu saja. Sekarang di negara lain tidak sulit menemukan gudeg dalam kaleng produksi Indonesia. Kain dan perabot hasil karya pengrajin daerah pun semakin terkenal di mancanegara. Kemudahan dalam pertukaran produk merupakan salah satu hal positif dari globalisasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih menandai dimulainya era globalisasi. Telepon, satelit, televisi, dan jaringan internet membawa berita dari belahan dunia lain tanpa jeda waktu. Dalam sekejap, berita penting dan populer tersampaikan ke segala penjuru dunia, namun perlu kita waspadai. Lanjutkan. Globalisasi dapat mempengaruhi kebudayaan manusia di sebuah negeri. Masuknya pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa pengaruh budaya dalam masyarakat. Perubahan budaya bisa menjadi pengaruh positif, namun bukan tidak mungkin membawa pengaruh negatif. Saat ini di kota-kota besar di Indonesia, anak-anak muda gemar menikmati tayangan dari Korea, termasuk kalian mungkin. Mereka juga meniru cara berpakaian muda-mudi dari Korea. Apakah sesuai dengan nilai-nilai dalam budaya Indonesia? Belum tentu. Pengaruh positif akibat globalisasi tentu akan memperkaya manusia di sebuah negeri. Namun tanpa benteng nilai budaya yang kuat, tidak mustahil nilai luhur sebuah bangsa akan luntur akibat globalisasi. Maaf, ini bukan untur tapi luntur. Nah, anak-anak, berdasarkan teks tadi, globalisasi berdampak positif dan negatif. Bagaimana dampak positifnya? Globalisasi yang kini melanda dunia ternyata memberi pengaruh positif pada kehidupan masyarakat. Pengaruh positif tersebut sebagai berikut. 1. Masyarakat semakin maju. Globalisasi menyebabkan masyarakat dengan mudah menerima berbagai teknologi baru dari negara lain. Perkembangan teknologi semakin meluas hingga ke seluruh dunia. Mobil, motor, dan barang-barang elektronik semakin mudah didapatkan. Perkembangan teknologi di satu tempat dengan mudah segera ditiru di tempat lain. Penemuan dan perkembangan teknologi menyebabkan kemajuan pada kehidupan masyarakatnya. Yang kedua, semangat kerja meningkat. Salah satu akibat dari globalisasi adalah persaingan yang semakin cepat. Kita harus berjuang untuk sejajar dengan negara maju. Kita harus berjuang agar masyarakat tetap bertahan pada era global. Persaingan tersebut harus kamu hadapi dengan semangat untuk belajar. Ingatlah, sainganmu kelak berasal dari negara-negara lain yang notabene mungkin lebih canggih.
Kita tidak mungkin berpangku tangan hanya pasrah pada nasib. Saat ini mengembangkan diri untuk meraih prestasi. Jika tidak, negara kita akan semakin tertinggal. Maka dari itu kalian harus belajar dan belajar, belajar dan belajar. 3. Ruang sosial semakin terbuka. Berkat kemajuan teknologi, manusia dapat berkomunikasi dengan mudah. Dengan fasilitas-fasilitas yang ada, kamu dapat membuka luas pergaulanmu di seluruh penjuru dunia. Dengan email, chatting, Facebook, telepon, dan video call, kamu dapat menjumpai teman-temanmu, bahkan yang berada di luar negeri sekalipun. Kamu tidak perlu pergi jauh-jauh, cukup gunakan fasilitas-fasilitas tersebut, komunikasi pun akan lancar. Yang keempat, pertukaran budaya. Globalisasi menyebabkan budaya asing masuk dalam budaya suatu negara dengan mudah. Lihatlah di sekitarmu, budaya masyarakat sekali berkembang. Dahulu mungkin kita tidak pernah mengenal musik rock, akan tetapi sekarang konsernya dapat kamu nikmati di televisi. Termasuk merek-merek pakaian, sepatu, dan sebagainya membanjiri kehidupan kita. Yang ketiga, pasar semakin luas. Globalisasi ekonomi menyebabkan hasil produksi dalam negeri dapat dijual di luar negeri. Setiap negara dapat memperoleh pasar yang jauh lebih luas, akan tetapi ada syaratnya, yaitu produksi tersebut harus mempunyai daya saing yang tinggi. Itulah tugas berat bagi perusahaan-perusahaan Indonesia. Perusahaan harus dapat membuat produksi berkualitas agar dapat diterima di pasar luar negeri. Sekarang dampak negatif dari globalisasi. Tadi dampak positifnya, sekarang bagaimana dampak negatif dari globalisasi. 1. Membanjirnya produk luar negeri. Dalam globalisasi, kamu akan dihadapkan pada berbagai produk luar negeri. Mulai dari berbagai elektronik, mobil, dan motor adalah produk milik perusahaan di luar negeri. Ditambah lagi dengan berbagai produk yang digunakan sehari-hari seperti jarum, pulpen, pensil, mainan anak-anak, pakaian, dan sepatu. Harga barang-barang menjadi lebih murah. Hal tersebut menyebabkan produk dalam negeri semakin tersisih. Kegiatan produksi dalam negeri menjadi terabaikan. Nah, itu ya. Yang kedua, bagaimana dampak negatifnya? Yaitu ketergantungan terhadap negara maju. Negara berkembang termasuk Indonesia biasanya belum siap menghadapi globalisasi. Sarana dan prasarana ekonomi di negara berkembang masih kurang. Oleh karena itu, negara berkembang akan berlomba-lomba mencari pinjaman modal kepada negara maju. Akibatnya, negara maju memberi pinjaman dapat mengelola sumber daya di negara berkembang dengan bebas. Umumnya negara berkembang masih menjadi korban dengan adanya globalisasi. Oleh karena itu, setiap negara mulai mengembangkan diri untuk meningkatkan daya saingnya. Yang ketiga, lapangan kerja semakin sempit. Globalisasi menyebabkan banyak tenaga kerja asing dengan mudah masuk ke dalam negeri. Mereka datang sebagai tenaga ahli yang menguasai berbagai bidang kehidupan. Hal tersebut jelas mengurangi kesempatan kerja bagi tenaga kerja dalam negeri. Persaingan kerja semakin meningkat. Tenaga kerja Indonesia tidak hanya bersaing dengan tenaga kerja dalam negeri, mereka harus memperhitungkan masuknya tenaga kerja asing. Makanya kalian harus belajar agar persaingan dengan dunia luar kita kuat, ya. Yang keempat, akibat globalisasi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Isu kerusakan lingkungan yang akhir-akhir ini dibahas tentang pemanasan global. Kerusakan lingkungan tersebut sebenarnya menjadi ancaman bagi seluruh penduduk dunia. Tuntutan kemajuan mengharuskan negara-negara melakukan berbagai cara. Salah satunya dengan usaha mengeksploitasi sumber daya tanpa perlu mengembangkan kerusakan lingkungan.
yang ditimbulkannya. Akibatnya polusi udara semakin merajalela, pencemaran semakin tidak terkendali, belum lagi sumber daya alam yang banyak rusak. Alam pun akhirnya menjadi korban globalisasi. Lihat, sekarang sawah-sawah sudah menjadi pabrik-pabrik, sawah-sawah sudah menjadi perumahan, sawah-sawah sekarang menjadi taman-taman hiburan. Itu contoh kemajuan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh globalisasi. Kemudian yang kelima, akibat globalisasi yang negatif, nilai-nilai sosial semakin hilang. Masuknya negara budaya barat dan semakin sibuknya setiap orang mengejar kemakmuran menyebabkan nilai-nilai sosial semakin memudar. Masyarakat semakin mementingkan diri sendiri. Nilai kebersamaan dalam gotong royong dan musyawarah sudah mulai hilang. Orang sibuk setiap hari sehingga kurang peduli dengan lingkungannya. Seperti kalian tiap hari main HP saja, ya, tanpa peduli lingkungan yang ada. Tuh. Kita lanjutkan pada matematika ya ini, tentang matematika. Ada permainan yang datang dari luar negeri. Globalisasi membawa manfaat juga. Kita bisa mengenal mainan dari negara lain seperti Rubik. Masih ingat kamu dengan mainan Rubik? Apa mainan Rubik itu? Mainan gabungan dari kubus-kubus. Jika ada dua kubus digabungkan, bisakah kamu menemukan volumenya? Sekarang kamu akan melakukan eksplorasi menemukan volume gabungan. Alatnya ini diperlukan dua bangun kubus, ya, ini bangun kubus satu dan satu kantung pasir, ya. Ini bangun satu. Nah, ini bangun dua. Kemudian ini bangun tiga yang berbentuk balok, yang panjangnya 12 cm dan lebarnya 6 cm, tingginya 6 cm. Lanjutkan. Nah, coba kalian ikuti langkah berikut. Masukkan pasir ke dalam bangun 1 hingga penuh. Kemudian yang kedua, masukkan pasir ke dalam bangun 2 hingga penuh juga. Kemudian pindahkan pasir dari bangun 1 dan bangun 2 ke dalam bangun 3. Apakah semua pasir dari bangun 1 dan bangun 2 dapat mengisi ruang di dalam bangun 3? Kalau bisa, tolong dijelaskan. Kalau tidak bisa, ada sisa dan sebagainya. Tolong dijelaskan. Ini bisa kalian kerjakan mulai dengan menggunakan kubus, ya. Kubus itu kotak apa saja, dua kubus yang sama, kemudian ada baloknya seperti gambar tadi. Nah, kemudian dari percobaan tadi kamu lakukan sebaliknya, dari balok yang 12 cm pindahkan ke dua kubus, yaitu kubus 1 dan kubus 2. Apakah semua pasir dari bangun 3 dapat mengisi ruang dalam bangun 1 dan 2? Nah, tolong dijelaskan. Kalau ada sisa, tolong dijelaskan. Kalau tidak sisa, tolong dijelaskan. Nah, untuk jawabannya silakan kalian bisa dijawab dengan WA atau dengan buku yang pada buku kerja kamu. Terima kasih. Jika kamu, ya, tuh. Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran 5. Sebelum ditutup, mari kita berdoa. Berdoa disilahkan. Di doanya silahkan kalian baca. Berdoa selesai. Mudah-mudahan dengan video pembelajaran kali ini kalian bisa memahami dan mempelajari. Selanjutnya kalian pelajari pada buku tema 4 subtema 2 pembelajaran 4 itu kalian buka sesuai dengan kemampuan kalian dan jawab pertanyaan-pertanyaannya. Nanti Bapak akan berikan soal pada Google Form. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.